Wah, asik banget ya. Kali ini Yuya bisa mendapatkan peliharaan baru yang membawa berkah. Berkahnya adalah dia bisa mendapatkan jodoh harapnya di mana-mana pas lagi ngebawa si petnya. Bukannya iri sih ya teman-teman, tapi agak imut aja ketika kita bisa melihat Kaori yang mulai cemburu dengan Yuya yang didekati oleh cewek lain. Oke, jika begitu, mari kita tonton pembahasan mengenai Isekai de Cheat Skill episode kelima. Pada awal cerita, Yuya yang sedang ingin pergi ke Isekai ada mengingat bahwa ada perkataan dari Owen mengenai hutan yang dia tinggali itu sebagai zona yang paling berbahaya karena memiliki monster tingkat tinggi yang bisa memporak-porandakan kota dengan mudah. Makanya, Yuya jadi sempat berpikir kenapa si pepatah Sage sebelumnya tinggal di tempat berbahaya seperti itu. Tentu hal itu cukup mempengaruhi Yuya dalam bertarung, di mana dia merasa bahwa monster yang dia lawan itu cukup mudah yang membawa dirinya untuk ingin masuk ke bagian paling dalam hutan. Namun tiba-tiba, ketika dia ingin kembali ke rumahnya, dia mendengar suara anjing yang sedang bertarung dengan monster King Orc dan terluka akibat serangannya. Yuya yang melihat level si monster langsung takut dan ragu-ragu ketika ingin menyelamatkan si anjing, karena perbedaan level mereka yang cukup berbeda. Tapi karena hati Yuya yang baik, dia pun mengumpulkan niatnya untuk melawan si orc. Dan dimulailah serangan dengan tombaknya dan langsung Yuya itu bersiap untuk bertarung. Namun ternyata serangan dari tombak yang dilempar Yuya itu bisa dengan mudah mengalahkan si King Orc hanya dengan sekali serangan saja. Ya kan memang Yuya dari awal saja sudah berhasil melawan Bloody Ogre yang tingkatannya itu lebih tinggi harusnya dari King Orc biasa ini. Jadi dia ada lupa kalau kekuatan yang dia miliki, terutama senjata yang dia miliki, sudah tidak masuk akal, alias udah kuat banget ya teman-teman. Dan setelah berhasil mengalahkan si King Orc, Yuya pun langsung memberikan potion penyembuh ke si anjing. Di mana si anjing yang sudah terkapar sudah susah untuk disembuhkan menggunakan potion, yang membuat Yuya cepat-cepat untuk meng-heal si anjing dengan sihir agar bisa sembuh dari luka-lukanya. Setelah disembuhkan, tentu si anjing yang mengerti karena sudah disembuhkan langsung menganggap Yuya sebagai teman. Namun saat ditanyakan oleh Yuya mengenai induk dan tempat tinggalnya, sang anjing tidak punya induk ataupun rumah untuk dia tinggali. Nah, ketika itulah Yuya langsung menawarkan si anjing untuk ikut tinggal bersamanya, di mana si anjing yang setuju dengan tawaran Yuya. Ada membuat Yuya membuka skill baru, yaitu timing skill. Sang anjing yang cukup jinak di depan Yuya dan sudah diterima jadi peliharaan Yuya pun ada diberikan dengan nama Night karena warna hitamnya seperti gemerlap malam. Dan nama itu langsung disetujui oleh si anjing yang berjenis Fenrir, yaitu anjing serigala legenda yang cukup kuat ya teman-teman. Ketika di rumah, Yuya dan Night ada memeriksa barang drop item dari monster yang mereka kalahkan sebelumnya. Dan mereka menemukan bahwa ada sebuah sikat yang bisa dipakai untuk menyisir bulunya si Night. Saat sedang menyikat, Yuya ada mulai berpikir kenapa levelnya susah untuk bertambah dan memikirkan apakah dia harus masuk lebih dalam lagi dalam hunting di hutan tersebut. Sewaktu pagi untuk sekolah, Yuya yang sudah di kelas ada menanyakan tempat pet shop di sekitar mereka. Dan Yuya ada menjelaskan kepada teman-temannya bahwa dia baru saja memelihara anjing baru. Ketika mendengarnya, Kaede yang langsung kegirangan ada langsung bertanya kepada Yuya pas di depan mukanya langsung. Yang membuat Yuya itu jadi malu karena muka Kaede yang imut dan manis ada berdekatan dengan mukanya. Jadi bikin iri ya teman-teman. Agak mengesalkan sebenarnya sih. Nah, Kaede pun ada meminta foto anjingnya Yuya. Namun karena Yuya tidak punya handphone, jadi dia tidak punya foto anjingnya. Karena memang dari dulu kan si Yuya ini tidak pernah menggunakan HP-nya. Apalagi ya berkomunikasi dengan orang lain. Karena ya nggak ada di telepon juga kan dari dulu. Setelahnya, Ryo yang sudah menjelaskan letak pet shop-nya di mana, langsung memberikan informasi bahwa Ryo dan Singo tidak bisa menemani Yuya karena ada urusan penting lainnya. Dan langsung saja membuat Kaede kegirangan lagi untuk menawarkan dirinya menemani Yuya untuk membeli keperluan hewan peliharaannya nanti pas pulang sekolah. Memang Kaede sudah ketahuan cukup memiliki feelingnya ke si Yuya. Saat saya belanja, Yuya langsung saja memberikan kalung anjing ke Night, di mana dia langsung ada merasakan kali pertamanya untuk berbelanja bersama dengan teman. Baru deh, untuk nyobain gelang baru Night, mereka langsung saja mencoba jalan-jalan sore di taman. Ketika di taman, Yuya tiba-tiba bertemu dengan Kaori yang sedang berjalan-jalan juga. Dalam percakapan ini, Yuya ditanyakan oleh Kaori dari mana dia mendapatkan anjing ini, dan dijawab bahwa Yuya memungutnya, di mana hal itu membuat Kaori cukup semakin terkesan dan makin punya rasa ke Yuya. Jadi blushing gitu kan si Kaori teman-teman, hehe. Tapi tiba-tiba mereka disamperin oleh seorang gadis yang pernah kita lihat sebelumnya, yaitu Miu, seorang model terkenal yang pernah bekerja dengan Yuya sebelumnya.
Ketika diperkenalkan di sinilah, Miyu langsung menanyakan pertanyaan yang cukup jadi kode banget gitu ya teman-teman. Dia ada menanyakan mengenai apakah Yuya akan sering berjalan di taman ini setiap sore. Dan dijawab iya, rencananya oleh Yuya, yang membuat Miyu jadi akan lebih semangat lagi untuk sering berjalan-jalan di taman. Hal itu langsung saja membuat Kaori jadi cemburu dan menanyakan apakah Yuya dan Miyu itu pasangan. Tentu, Yuya menyangkal hal itu dan mulai menjelaskan histori mengenai mereka berdua. Dan hal ini sudah membuktikan bahwa Kaori itu memang suka dengan Yuya. Cewek pertama jangan disia-siakan ya teman-teman. Nah, tiba-tiba saat ngobrol inilah, ada kejadian di mana seorang nenek-nenek dicopet oleh seorang laki-laki. Dan dengan sigap, Yuya langsung memerintahkan Naik untuk mengejar si pencopet. Sementara, Yuya dan Kaori langsung menghampiri si nenek sambil menunggu si Naik yang ternyata langsung menyeret si pencopet ke hadapan mereka. Kuat banget ya si anjing Fenrir kita satu ini teman-teman. Langsung aja ya, si Yuya menyuruh Kaori untuk menelpon polisi untuk menangkap si pencopet. Ketika sedang menelpon inilah, si pencopet langsung saja mengeluarkan pisau dan ingin menyerang Kaori yang sedang menelpon polisi. Tentu langsung ditahan oleh Yuya dan dilumpuhkan dengan cepat si pencopetnya. Hal ini dilihat oleh orang sekitar yang membuat kagum mereka dengan gaya Yuya yang cukup keren. Dan Kaori pun yang melihatnya cukup berbunga-bunga lagi karena sudah diselamatkan lagi oleh Yuya. Setelah kejadian yang aneh itu, Yuya dan Naik langsung saja kembali ke Isekai dan mulai hunting malam mereka untuk meningkatkan level dan berlatih cara bertarung ketika melawan monster ganas di hutan sarang iblis agung. Semakin dalam hutan itu mereka jelajahi, semakin kuat juga monster yang mereka lawan. Yang tentu saja tidak masalah dengan dua pahlawan kita ini ya teman-teman, ketika melawan monster terkuat sekalipun. Apalagi, Naik yang sudah berhasil pulih dan naik level bersama Yuya, dia pun jadi bisa membalaskan dendamnya ketika melawan King Orc yang berbeda dari sebelumnya. Tapi tiba-tiba dalam perjalanan, mereka masuk semakin dalam, Yuya ada bertemu dengan monster yang berlevel cukup tinggi dan menggunakan skill transparannya langsung untuk dia tidak bisa dideteksi oleh sang monster. Apalagi si monster rusa ini bisa menggunakan sihir yang besar. Jadi tetap aja, si Yuya itu malah bisa terdeteksi olehnya. Jadi Yuya dan Naik mau tidak mau harus cepat-cepat melawan si monster ini. Dengan kesempatan terakhir, Yuya ada memerintahkan Naik untuk membuat si monster lengah ketika melawannya. Untung saja Naik yang mengerti langsung saja menyerang dengan cepat dan bikin si monsternya lengah. Tentu disitulah Yuya dan Naik bisa dengan mudah menghabisi si monster dengan cepat juga di sini. Yang aneh dari monster rusa ini, nggak cuma tanduknya aja teman-teman, melainkan item dropnya yang lucu. Karena ketika dicek, Yuya bisa mendapatkan item pemandian air panas portable yang bisa dipakai di mana saja. Siapa coba yang nggak pengen benda seperti ini ya teman-teman? Bisa mandi air panas di mana aja. Memang dunia fantasi kali ini semakin aneh aja ya. Di hunting esok harinya, Yuya dan Naik ada sedang melawan monster yang cukup kuat dan keras seperti armadillo berduri, landak yang cukup keras ketika dilawan. Namun di sini tentunya saja Yuya bisa mengalahkan dengan mudah dengan menarik perhatian si monster ke batu keras dan menjebaknya. Setelah dikalahkan, batu keras itu tiba-tiba runtuh dan menunjukkan sebuah terowongan menuju sebuah ruangan besar atau altar yang cukup besar di situ. Dan di dalamnya cukup membuat Yuya kaget karena dia bisa menemukan bongkahan mayat dan buku sage, atau bisa dibilang mungkin itu adalah buku jurnal petapa agung ya teman-teman, yang diarahkan oleh si Naik. Nah, di ending pun kita bisa melihat bahwa di kota kerajaan sepertinya ada orang yang sedang menyewa tenaga pembunuh atau assassins untuk mengincar Yuya nantinya. Karena dorongan dari si paduka itu ya teman-teman, yang sedang mengincar Tuan Putri. Sekarang ini mereka jadinya mengincar Yuya sebagai penggantinya agar tidak ada halangan lagi untuk membunuh si putri. Oke, itu aja teman-teman untuk pembahasan kali ini. Jika kalian suka dengan pembahasan dalam video ini, silahkan di like, subscribe, dan bantu share videonya ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi teman-teman.